Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku diberikan waktu sama teman semasa di BRI. Namanya Reza Pahlevi. Reza Pahlevi. Reza Pahlevi. Beliau profesinya sama seperti aku, wira swasta. Kalau aku tahun 2008, Reza? Tepatnya mulainya sebetulnya usaha dari 2002. 2002. Hijrah dari itu 2010 ya. Dari BRI saya resign 2010. Ya, kita flashback sebentar. Oke. Kita kan nggak pernah satu kantor nih. Betul. Nggak pernah sekantor. Tetapi kenapa kita bisa intens ya? Ya mungkin pertama saya pikir karena kita pemikiran ataupun cara pandang yang sama pertama. Yang kedua karena kebetulan dulu kan Bang Indron ini adiknya ada satu kantor dengan saya. Iya. Nah disitulah kita kenal. Nah disitu saya lihat Bang Indron kepribadiannya menarik dan itu buat saya sesuatu yang menurut saya pada waktu itu positif. Sehingga saya walaupun kita jarang berkomunikasi, kalau saya lihat katakanlah di medsos ada Bang Indron, itu biasanya saya akan coba-coba colek-colek gitu. Ya, alhamdulillah terakhir kita komunikasi waktu beliau ini punya usaha baju di Depok. Ya, di TC Depok ya. TC Depok. Terakhir itu tahun aku sudah keluar dari BRI mungkin sekitar tahun 2010 itu. 2010 ya. Mungkin 2010. Nah, saat aku buat konten waktu itu tentang kenapa aku buat YouTube masalahnya. Kenapa aku buat YouTube? Tiba-tiba disentil sama beliau nih. Sekali-sekali spreadsheet dong Bang. Karena backgroundnya sama. Sekarang kita mau ngalih spreadsheet, takutnya nanti proyeksi kita beda. Beda asumsi. Tergantung nilai daripada persediaan sama piutangnya dan utang dagang. Sama utang dagangnya. Jadi kita nggak main spreadsheet hari ini. Jadi kita di sini ngobrol ringan aja bagaimana suka duka beliau yang selepas dari BRI beliau berwira swasta. Enak mana sih sebenarnya? Bekerja di bank itu atau wira swasta? Sebetulnya wira swasta ataupun bekerja menurut saya itu adalah pilihan ya. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih enak itu lain-lain ya karena saya ngalami dua-duanya. Di BRI saya bekerja di BRI itu 20 tahun lebih. 20 tahun lebih itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat sehingga saya memiliki pengetahuan dan kemampuan seperti yang sekarang ini. Artinya dapat ilmu dari sana. Tapi selama di BRI itu mungkin panggilan jiwa ya, panggilan jiwa. Jadi saya lama di bidang bisnis di BRI. Oleh karena itu saya lihat bisnis itu sangat bagus dan itu menarik. Dan saya pikir saya bisa. Oleh karena itu saya coba hijrah. Saya lakukan buka usaha karena pertimbangan saya adalah dari sisi mitigasi risiko kemungkinan saya menguasai. Dari sisi bisnis menurut saya bisa lihat. Selain itu juga kita punya link lah. Kita punya mitra-mitra dan rekan-rekan. Pertimbangan saya itu yang paling adalah mengenai masalah tim. Kalau masalah tim ini itu yang memang akhirnya dalam bisnis itu jadi kendala. Yeah. Tapi apabila kita udah dapat, asik ya. Itu asik banget. Betul. Cuma dari sistem kita bergaul lebih enak wira swasta atau kita bekerja? Dari pandangan ya. Pandangan misalnya kalau bisnis ini kan banyak hal yang kita temui nih. Ada orang jahat. Betul. Ada super jahat, ada jahat dan super jahat kan. Ada orang baik, super baiknya jarang. Ya kan? Nah, di tempat kerja itu di perbankan taruhlah itu jarang kita ketemu orang jahat. Setelah dia ada kasus baru kita tahu dia jahat. Itu bagaimana? Jadi gini ya,
Ini berdasarkan yang saya rasakan, saya alami, dan juga berdasarkan evaluasi saya. Kalau setelah saya pikir-pikir, itu kalau kita masuk di BUMN, katakanlah BRI, itu orang yang mau masuk kerja di BRI itu diukur. Ada semacam tes intelijensi, kemampuan, bahkan kemungkinan bakat minat potensinya di mana. Sehingga yang masuk itu homogen. Setelah itu kita diberikan pendidikan pelatihan sehingga persepsi kita sama. Setelah itu di BRI sistemnya itu sudah jalan, aturan sudah jelas. Jadi kita hanya melaksanakan sepanjang kita ikutin aturan aman. Nah, begitu juga dari sisi bisnis, hampir keseluruhannya itu diatur. Jadi itu gampang pelaksanaannya. Dan orang-orangnya juga sama. Kalau seandainya dalam perjalanan bahwa di situ ada yang nggak beres, tanda kutip, itu manusiawi. Saya pikir di seluruh instansi ada aja yang seperti itu. Nah, berbeda dengan swasta seperti saya ini. Mungkin kalau seandainya swasta besar lebih kurang mirip-mirip lah dengan BRI. Karena polanya udah diatur. Ada diatur, ada polanya, tersistem. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil, ini yang jadi masalah tadi seperti Bang Idron bilang, kendalanya adalah di orang. Itu ngebentuk tim itu, membuat tim itu sangat sulit. Pertama, di perusahaan kecil kita kan tidak melakukan pengujian ataupun pengukuran orang sebagaimana di perusahaan besar. Nah, oleh karena itu kita hanya melihat berdasarkan feeling kita dan keyakinan kita bahwa orang ini baik, orang ini benar. Tapi setelah dalam tim, mereka tuh punya keinginan bermacam-macam, apalagi kalau bagi mereka yang udah pengalaman di sana di sini, mereka tahunya kan apa yang dia mau. Kadang-kadang pola yang lama dibawa ke dalam yang baru Nah, kita mengendalikannya itu adalah kita perlu seni tersendiri. Intinya adalah kalau waktu saya masuk di BUMN BRI itu homogen, pekerjaannya homogen. Tapi di swasta yang sekarang saya alami itu macam-macam, heterogen. Nah, itu adalah hal yang paling sulit. Tapi alhamdulillah berkat mungkin kebaikan Tuhan juga, Allah kepada saya dapat juga akhirnya mendapatkan tim yang bagus sekarang ini. Dan sekarang ini usaha saya sudah bagus karena sistem sudah jalan, aturan sudah dibuat, tim solid, produk yang dijual juga jelas, marketnya juga jelas, alhamdulillah. Tapi untuk mencapai ini saya juga berdarah-darah. Yang ditipu, yang dibohongi, yang dokumen dipalsukan. Aduh. Kan tadi ada yang jahat. Dan itu biayanya tidak murah. Tidak murah karena untuk membalikannya itu pertama adalah reputasi. Karena pada saat kita deal dengan pihak ketiga, dengan mitra bisnis, mereka tahunya kita. Pada saat pelaksanaan kita berikan kepada orang kepercayaan kita, begitu dia menyalahgunakan kewenangan dan kepercayaan, itu otomatis kan mereka tahunya kita. Nah, itulah yang untuk membalikkan ataupun membuat itu kembali menjadi normal, itu sangat berat. Tapi saya bersyukur karena kita terbuka, kita apa adanya. Alhamdulillah kepercayaan orang terhadap saya masih relatif baik menurut saya, walaupun mungkin 1-2 atau ada beberapa yang kecewa. Wajar lah, nggak ada hidup itu mulus kan. Sekarang bisnis apa sekarang? Sekarang ini mungkin dari awal ya, waktu itu saya tahun 2002 itu buka usaha seperti Bang Idron tahu tuh. Saya buka outlet di banyak itu outletnya. Masya banyak loh. Depok aja 3. Saya di ITC Depok dulu 3. Setelah itu di ITC BSD itu saya ada 3 juga, ada 3 outlet. Dulu rumah di Depok atau di BSD dulu? Waktu itu saya di Johar Baru. Johar Baru? Di Jakarta Pusat. Nah, jadi begitu itu sudah jalan, penghasilannya menurut saya sih pada waktu itu rata-rata per bulan itu gaji di BRI kalah lah dikit. Ya, 3 outlet. 6 outlet ya. Jadi ada syukur alhamdulillah tapi itu juga karena saya kerja di BRI ya, jadi artinya saya dapat dari pengalaman dari itu juga link-link tempat saya belanja barang itu juga dimudahkan dari
dari teman-teman juga, teman-teman saya juga, link saya lah itu. Jadi dibantu dengan harga yang sangat kompetitif dan saya bisa jual dengan harga juga lumayan, dan saya sudah mempekerjakan orang itu, satu outlet itu ada 3 orang. Berarti 18 ya? Sekitar 18 orang pada waktu itu, dan saya ngelola. Saya biasanya hari Sabtu Minggu baru datang ke sana. Berarti nggak dapat THR tapi ngasih THR. Betul. Hebat kan? Selama ini kan dapat THR. Nah, jadi setelah itu tahun 2010 itu saya terakhir di RPKB Kanwil BRI Jakarta. Saya resign, saya coba usaha baru. Karena usaha yang udah ada ini saya pikir ini udah running lah ya. Udah running, udah ada, dan sudah udah hampir tidak ada kendala. Iya. Tapi saya sebagai orang bisnis, ya ceritanya orang bisnis ini. Iya. Pengen lebih. Nah, pengen lebih pertama itu. Jadi saya juga berpikir bahwa ini ada masanya, bisnis ini ada masanya pertama. Yang kedua dari sisi usia, katakanlah outlet itu juga ada masanya. Begitu juga barang itu ada musimnya. Oleh karena itu saya harus ada alternatif pilihan. Oleh karena itu saya juga dengan mitra saya kita coba usaha Galian C. Nah itu kita coba waktu itu di sekitaran Kabupaten Cianjur di Ciranjang. Itu asik loh itu. Wah. Tapi ternyata begitu saya masuk di sana dunianya beda ya. Dunianya beda, artinya ya seperti bumi dengan langit lah. Waktu di BRI, waktu di BUMN kita jelas target market kita yang kita ini kan jelas. Di sana kita harus langsung berhubungan dengan orang-orang yang memang ya seolah-olah mungkin kalau kita ini dianggap kalau ngomong orang-orang ngayal gitu. Kadang-kadang berarti ketemu sama orang baru lah ya. Orang baru, dan biasanya kan kalau misalnya kadang-kadang karena ini kita kadang-kadang lupa juga bahwa kita berbicara ini ternyata tempatnya kurang nih. Nah akhirnya ya udah, tapi kita harus adaptasi, dan alhamdulillah itu berjalan sampai akhirnya saya diajak lagi sama teman untuk bergabung di di BRI Agro. Masuk lagi di BRI Agro. Nah akhirnya usaha yang sudah jalan ini itu saya alihkan itu ke teman saya. Oh, dia sekarang yang ngurus. Sekarang dia jalan, saya nggak tahu sekarang masih jalan atau tidak ya, karena terakhir saya ke sana sih kayaknya sih udah selesai di sana izinnya. Mungkin izinnya udah berakhir ya. Nah lalu di 2016 saya resign dari BRI Agro ya. Berapa tahun terjadi itu? Itu saya di sana dari 2012 ya, 4 tahun. Ya, 4 tahun. Pincah dong. Sempatlah beberapa kali jadi pincah aja. Iya, jadi berapa cabang untuk pincah? Saya pernah dulu di ngejabat di Kelapa Gading, terus Manggala Wana Bakti, terus di Tangerang, terus juga di Ciputat. Kelapa Gading tadi udah ya? Udah Kelapa Gading. Terakhir di Ciputat. Nah, setelah itu saya resign lagi, terus saya bentuk perusahaan. Saya pikir gini, saya harus membuat suatu usaha bisnis. Kebetulan anak saya juga kan udah masuk kuliah pada waktu itu. Di mana? Diterima di STEM Akamigas. Waduh. Jadi punyanya Kementerian ESDM ya. Itu nanti iya. Itu duitnya nggak berseri itu. Berarti uang palsu ya? Enggak. Nah akhirnya saya pikir gini, saya harus membuat suatu bisnis yang kira-kira saya rintis dan harus anak saya bisa lanjutkan. Tapi saya bukanlah orang yang suka memaksakan apa maunya saya terhadap anak saya ataupun keluarga saya. Cuma saya pikir kan karena anak saya ini jurusannya adalah migas, ya otomatis yang saya cari adalah bisnisnya pertama migas. Yang kedua berkaitan dengan tambang-tambang, dan dalam hal ini saya coba di Galian C. Lalu saya coba juga untuk bidang telekomunikasi.
telekomunikasi. Setelah itu karena pada waktu kemarin waktu saya bikin usaha itu kan pemerintah arahnya itu kan listrik, energi, energi terbarukan. Dan selain itu juga mengenai masalah IT. Jadi akhirnya saya coba fokus di bisnis itu, di mana saya coba lihat daripada potensi anak-anak saya yang memang sudah saya perhatikan dari mulai SD, SMP, SMA saya lakukan psikologi, tes psikologi anak-anak. Jadi saya lihat potensinya di mana, saya mencoba mengarahkan sejak awal. Nah, alhamdulillah akhirnya anak saya yang pertama itu masuk di STEM Akamigas Cepu. Sekarang udah selesai. Dan saya berarti lanjutin usaha. Sekarang yang di Cepu. Yang sekarang pegang di Lamongan. Usahamu sendiri tuh ya. Betul. Hebat. Jadi pada waktu perusahaan saya baru berdiri itu kan saya perusahaannya sebetulnya dari usaha yang pertama saya udah pakai nama pribadi, izinnya atas nama PD Mahabintang. Jadi itu udah berjalan, begitu udah berjalan terus saya juga dapat fasilitas kredit nih dari BRI. Waktu itu saya udah dapat fasilitas. Nggak bisa lepas ya. Ya. Cinta karena, ya. Bukan karena. Cinta dia sama BRI. Jadi begitu ya mungkin kalau masalah cinta, mungkin kalau saya boleh ngambil kutipan orang, saya pikir saya lebih BRI daripada orang BRI yang sekarang ya. Oh gitu ya. Iya memang. Tapi sama kita sama lah. Tapi artinya bagi saya BRI itu banyak memberikan warna buat saya. Jadi saya terima kasih kepada BRI, manajemen BRI sekarang luar biasa. BRI juga semakin besar, itu juga merupakan salah satu perusahaan yang kita banggakan. Yang hebat dari BRI yang sekarang ya, ini memang dari hati. Berinovasi. Berinovasi, dia mau main segala level. Jadi kaum milenial juga mereka ambil. Betul. Biasanya kan dulu kan asumsinya orang tua. Betul. Ya kan, zaman-zaman kita orang tua. Dengan logonya R-nya yang gede, dulu kan B, R-nya yang gede kan. Kemudian logo yang petak itu sampai sekarang masih, ya kan. Tetapi mereka ada tambah kalimat besar bersama rakyat. Betul. Ya kan? Nah, di situ dari logo juga ada sekarang warna orange. Ya kan? Nah, di situ kuliah dia ya berinovasi. Inovasi luar biasa ya. BRI memang harus inilah apa namanya. Terima kasih BRI luar biasa. Tuh, benar. Ini nggak bohong loh. Kita dapat gaji 13 ya. Kita tetap bangga dengan BRI, walaupun kita sudah di luar BRI, tapi kita juga tetap rasa satunya itu masih inilah. Nah, jadi saya dibantu oleh BRI, begitu akhirnya saya 2016 itu saya keluar dari BRI Agro, akhirnya saya bikin PT ini, karena dengan dasar pemikiran tadi akhirnya saya buatlah PT. PT-nya namanya? PT Mahabintang Koto. Oh, yang dari PD jadi PT ya? Saya ditambahkan belakangnya Koto. Koto itu nama salah satu suku di Sumatera Barat. Tadinya sih saya bikin PT Mahabintang Indonesia. Ternyata setelah di Sismin Pakum ya, di sana itu ternyata ada perusahaan-perusahaan yang nama-namanya mirip. Akhirnya itu nggak boleh. Akhirnya karena setelah saya pikir-pikir, ini kayaknya nih pakai nama suku atau kalau misalnya ini istilahnya marga ya. Kalau pakai ini kayaknya nggak ada deh. Ternyata begitu dicoba betul. Nah, akhirnya jadilah namanya PT Mahabintang Koto. Nah, dari situ saya mulai ngambil pekerjaan telekomunikasi saya mempekerjakan pekerjaan itu di Gorontalo. Pertama kali itu yang saya ambil. Nah, itu pengalaman saya dari mana? Ada teman saya dari salah satu direktur di anak perusahaan Mahaka. Perusahaan Mahaka, direktur pemasarannya kebetulan resign, dan itu kita coba diskusi bisnis, kita jalankan bisnis. Tapi di tengah jalan ya biasalah, kalau kita bisnis ini kan macam-macam ininya ya. Akhirnya saya jalan sendiri, dia juga jalan sendiri. Nah, setelah itu saya mulai ngambil pekerjaan-pekerjaan karena ini perusahaan baru. Pengalaman saya pun dengan teman saya ini juga, dia udah bidangnya udah di situ dia bidang.
Begitu udah kita jalan. Nah begitu jalan, mulailah saya ambil di perusahaan-perusahaan karya karena orientasi saya itu adalah pertama BUMN, pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Target market pekerjaan saya. Nah oleh karena itu saya ambillah perusahaan karya karena sekarang ini kan sampai dengan saat ini itu pemerintah kita fokus tuh di bidang pembangunan infrastruktur. Nah cuma karena memang orang-orang tim saya belum lengkap, akhirnya apa yang harus saya lakukan. Nah pengalaman saya di galian saya terdahulu, nah itulah yang saya ambil. Akhirnya saya mensuplai untuk perusahaan Waskita Karya untuk jalan tol Salatiga, Boyolali, Batang, Pekalongan, sampai di Pasuruan. Berarti kalau aku lihat situ ini ada mereknya Reza ya. Ya saya salah satu yang kecil di sana. Tapi ada ikut di sana. Dari situ saya juga masuk ke Bandara Kulon Progo. Saya kerjakan Bandara Kulon Progo itu juga suplai material alam. Lalu terakhir saya masuk ke pelabuhan JP Gresik. Nah, di Gresik itu juga kita suplai untuk pekerjaan Freeport kan bikin smelter di sana. Jadi ada pemadatan Fibro. Nah, saya nyuplai untuk material alamnya. Aku lihat di Jawa Timur ya. Jawa Timur. Pembangunannya ya. Betul. Emang punya kota di sana? Kebetulan kalau saya itu tim saya banyak yang sekarang ini dari Jawa Timur. Jadi dalam perjalanannya itu akhirnya saya dapat tim yang bagus karena sebelumnya ya sempat hancur-hancuran juga lah di tengah jalan itu seperti itu. Nah akhirnya saya juga dengan situasi ekonomi, aspek-aspek secara umum lah, aspek ekonomi, politik dan arah daripada pekerjaan dan pembangunan ditambah lagi situasi yang tidak menguntungkan, saya harus berpikir gini, harus ada pekerjaan yang memang untuk keperluan operasional itu tertutup, tidak menunggu pekerjaan proyek. Akhirnya saya coba lakukan pilihan-pilihan dan target saya adalah ya itu karena saya memang arahnya adalah energi dan listrik, migas dan sebagainya. Saya coba, akhirnya saya dikasih kepercayaan, ditunjuk sama Pertamina. Terima kasih Pertamina Lubrikan. Saya Pertamina. Betul. Saya ditunjuk untuk teritori Lamongan. Jawa Timur lagi. Jawa Timur. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya per 1 April harus sudah jalan 1 April kemarin. Saat COVID. Waktu itu belum ada COVID karena pengajuan saya dari Januari. Dari Januari, begitu setelah beberapa kali meeting, itu di 1 April saya udah harus jalan. Nah, kita udah siapkan semua tuh. Tapi ya COVID ini membuat yang saya sudah investasi ini terhenti. Akhirnya terhenti. Kita udah hire orang, udah ambil tempat dan fasilitas-fasilitas sudah kita lengkapi. Tapi kita support lah anjuran atau peraturan pemerintah ya bahwa selama COVID di awal-awal itu kita stop betul-betul total, akhirnya itu gak jalan. Tapi alhamdulillah Pertamina Lubrikan ngasih bantu kita lah supaya di bulan Juli kemarin itu kita udah boleh mulai karena memang di sana juga sudah mulai kosong juga ya karena distributornya kan gak ada. Tapi lumayan April, Mei, Juni, Juli 3 bulan stok kan? Ya. Wow. Ya itu kalau kita lihat di situ juga ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau menurut saya begitu banyak kemudahan yang saya dapat. Itu bukan karena kemampuan, bukan kalau menurut saya, tapi alhamdulillah saya selalu dapat kemudahan. Apa yang saya coba lakukan, saya jalankan, ternyata saya ada jalan. Tapi yang namanya manusia kan selalu diuji, itu ada aja tuh tantangannya. Biar naik imannya. Amin. Penghasilannya kan udah naik, iman jadi naikin lagi. Maunya sih kita harus iman itu tidak boleh turun. Nggak boleh turun harusnya ya. Tapi kita lah yang selalu memaintain. Hatinya bolak-balik itu adalah kita dari kita.
Nah jadi begitu Bang Indron. Jadi saya sekarang nih dimulai bulan Juli kemarin kita udah jalan. Alhamdulillah kita udah mulai jalan walaupun ada kendala. Ya karena memang situasinya memang tidak menguntungkan dan saya bersyukur alhamdulillah karena dalam suasana Covid ini di mana perusahaan-perusahaan ya termasuk saya sendiri begitu sulit, tapi saya masih ada jalan yang diberikan. Saya masih ada ini dan yang saya bangga adalah tim saya ini sekarang tim orang-orang hebat. Mereka tuh orang hebat luar biasa. Terima kasih tim yang di Lamongan luar biasa. Waduh, nah, jadi mereka anak-anak muda. Usia berapa itu? Usia 30-an lah. 20 sampai dengan 30-an. Itu mereka tuh luar biasa. Jadi ada yang dari ITS, ada yang dari UIN dan dari ini. Jadi kalau saya lihat dari semangat kerjanya itu rasanya kalau misalnya saya tidak memperjuangkan ini sedih rasanya karena mereka itu apa ya begitu bangga dengan pekerjaannya, bangga dengan yang dilakukan. Oleh karena itu kewajiban saya adalah membuat mereka bisa berkreasi. Jadi sekarang itu saya tidak berpikir bagaimana saya, tapi yang saya lihat begitu mereka bangga bekerja di tempat mereka bekerja, yang fasilitas saya juga dapat bantuan. Begitu saya dibantu ternyata orang lain senang, itu adalah kenikmatan tersendiri. Dan itu juga sekarang anak saya begitu dia lulus dari STEMA Kamigas, itu saya sempat ikut dulu deh di BRI. Nanti ikut juga? Pernah. Yaudah itu BRI ada tes, ikut aja lah gitu. Tapi yang jelas ini bukan ini loh BRI. Jadi karena memang saya yakin dengan adanya ilmu dari BRI, ya, jadi dia ada pengetahuan digembleng dari BRI dulu lah ya. Jadi dia masuk BRI jadi waktu itu jadi RM. Waduh. Jadi di RM. CS dong ya? Enggak, AO. Kalau di zaman kita tuh AO, sekarang tuh RM. Oh, RM sekarang. Relationship Manager. Jadi dia masuk jadi AO. Nah setelah itu saya pikir gini, dia kan yang nantinya nih bisnis ini, kalau menurut saya kita ini ada masanya. Mungkin faktor usia, tenaga dan lain-lain. Oleh karena itu saya harus membuat dari sekarang dia harus lakukan ini. Oleh karena itu untuk distributor Pertamina lubrikan teritori Lamongan itu sekarang yang pegang anak saya itu. Alhamdulillah. Jadi sempat di BRI 1 tahun. Pengalaman 1 tahun cukup lah. Jadi bidang pengetahuan dari sisi risiko dan sebagainya, saya kira itu sudah, sehingga pada waktu saya mendrill itu juga nggak terlalu sulit karena BRI udah ngajarin. Iya betul pengalaman ya. Iya betul. Yang mahal itu kan pengalaman. Jadi sekarang dia udah stay di sana lah ya? Sekarang di sana. Usia berapa dia? Kelahiran 96. Oh 96 berarti 24 ya? Iya. 24 tahun. Nah inilah salah satu kelebihan daripada wira swasta adalah kita bisa menurunkan kepada anak-anak kita. Itu kelebihan wira swasta. Jadi masing-masing sih ada kelebihannya, tetapi wira swasta itulah yang kelebihan yang paling utamanya. Misalnya kita berhenti nih, kalau di pemerintahan atau kita bekerja sama orang lain, kita berhenti, kita dapat uang pensiun, betul. Tetapi antara uang pensiun sama nanti biaya yang ada itu tidak seimbang. Tidak seimbang. Ya, pensiun seakan-akan semakin kecil, betul. Sedangkan biaya semakin besar. Tetapi kalau kita wira swasta itu tinggal kitanya nih, kita punya kreasi nggak nih? Betul. Kita punya kreasi, berarti kita bisa terus lebih maju. Kalau saya sih melihat begitu, saya setuju dengan Bang Indron. Jadi yang utama itu kita lakukan pilihan dulu. Kita yang kita tuju itu apa? Itu sehingga dengan dengan kita tahu tujuan kita dan tahu bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita. Ditambah lagi dengan motivasi diri bahwa keinginan kita adalah untuk kebaikan. Karena ini saya berpikir ini untuk jangka panjang, oleh karena itu saya betul-betul mengupayakan dengan maksimal bahwa usaha ini harus bisa dilanjutkan. Karena saya udah inilah, nggak mungkin juga saya akan terus menerus. Kan masih 20 kan usianya. Jangan-jangan saya masih 17. Itu sengaja rambutnya tadi ke salon. Sekarang modelnya warnanya putih ya.
Ya, alhamdulillah. Beruntung kita dapat ilmu lagi dari beliau, ilmu yang baru tentang bagaimana survive. Kita udah invest nih, yang tadi di bulan Juli ya. Dari bulan April. Saya mulainya dari bulan Maret. Oh. Akhirnya April baru jalan. Kalau iman nggak kuat, Gimana? Iman nggak kuat. Wah, kok begini sih nasib gini. Tetapi kan Allah kasih iman yang kuat. Betul. Kalau mengenai iman yang kuat, kalau saya sih merasa iman saya masih belum ya, tapi masih mengupayakan dengan maksimal. Suka begitu. Ya, insya Allah. Saya pikir ya sangat sulit. Itu adalah keinginan kita ya. Jadi kalau saya ada beberapa dari saya Muslim, jadi ada dari Al-Quran ada saya indikan bahwa setiap orang yang beriman itu dipastikan masuk surga. Dan saya yakin itu, oleh karena itu iman itu merupakan yang paling utama. Tapi ada di surat lainnya dikatakan bahwa setiap manusia itu semuanya merugi. Artinya begitu lahir udah rugi tuh manusia. Nah, tapi ada catatannya, kecuali mereka beriman dan beramal soleh, dia sabar, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Itulah orang beruntung. Nah, saya mengupayakan yang ke situ. Amin, insyaallah, amin. Insyaallah, karena nggak semua orang punya visi seperti itu. Kita bisa hitung, alhamdulillah, udah sampai tahapnya udah tinggi loh itu sebenarnya. Tapi tetap merendah beliau. Harapan ke depannya apa? Harapan ke depan kalau buat untuk saya sendiri, kalau saya akan memaksimalkan apa yang sudah ada, karena sekarang yang saya lihat ini saya adalah untuk sekarang ini saya punya tim yang bagus. Mereka bekerja sangat luar biasa, semangatnya begitu tinggi. Jadi saya lihat bahwa mereka itu punya orang tua, punya adik, punya keluarga, begitu kebutuhan-kebutuhan baik dirinya sendiri maupun keluarganya begitu begitu bangga dia bekerja bersama kami. Nah, itulah yang membuat spirit saya tuh, motivasi saya ingin mensejahterakan mereka. Amin. Karena dengan mensejahterakan orang, insya Allah kalau kita urusin orang, urusan kita Allah yang mikirin gitu. Betul. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi untuk saya, jadi saya akan berusaha memaksimalkan potensi dari orang-orang ini. Juga saya lakukan pendidikan, kursus-kursus ataupun keluar untuk menambah wawasan mereka, karena saya juga inginnya mereka itu terasah dan menjadi lebih baik. Karena yang keluar dari saya, kalau seandainya keluar, saya berharap dia menjadi lebih baik dibandingkan di tempat saya. Nah, terus untuk teman-teman yang mungkin ingin memulai usaha, kalau menurut saya sih tidak ada yang perlu kita takutkan untuk usaha, sepanjang pertama kita yakin bahwa yang kita lakukan ini itu adalah baik dan benar, dan kita lakukan ini memang untuk kebaikan secara umum, tidak hanya untuk diri kita. Insya Allah itu jalan kita ada, walaupun tantangan dan lainnya itu banyak, tapi kalau menurut saya kita harus lakukan. Jadi tanpa kita lakukan, kita nggak pernah tahu tuh kemampuan kita. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita di saat kita berwira swasta. Betul. Ya kan? Setuju. Semua tergantung kepada sahabat Girdoners. Dimanapun tempat bekerja, sepanjang hati nyaman, disitulah tempat yang paling enak. Betul. Benar ya? Betul sekali. Insya Allah. Sukses buat Reza. Sukses juga buat Bang Indro dan teman-teman juga. Amin. Sukses buat Dream Team. Dream Team. Dan nanti kita ketemu lagi saat beliau nanti makin berhasil. Amin. Saya memimpikan perusahaan saya go public loh. Iya. Keinginan saya. Amin. Begitu saya mulai bisnis ini dengan di awal di awal niat baik, keinginan baik, saya juga mimpi saya itu adalah perusahaan saya go public. Amin. Kita aminkan ya. Amin. Terima kasih. Berat tapi harus minimal coba. Makasih.
Lama nggak ketemu. Ini benar-benar satu anugerah dari Allah. Allah sudah kasih jalan kita semua kan. Sebenarnya kita ini tergantung bagaimana kekuatan silaturahmi itu tetap harus dilakukan. Betul. Ingat, kita akan bisa maju kalau kita bersilaturahmi. Karena dari situasi COVID ini yang bisa kita lakukan adalah bersinergi. Betul. Kita nggak mungkin bisa sendiri saat ini, tapi kita harus bersinergi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik bedak. Siap. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Full power, full spirit, luar biasa. Tunjukkan semangatmu. Aku bisa, yakin bisa, pasti bisa. Maha Bintang. Aman